Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang prosedur gawat darurat pada bayi dan juga anak. Untuk kegawat daruratan yang akan kita pelajari pada bayi dan juga anak diantaranya yaitu diare, kemudian kejang demam, kemudian intoksikasi atau keracunan, kemudian tersedak dan juga snake bite atau terkena gigitan ular. Oke, langsung saja kita akan belajar satu persatu. Kondisi kegawat daruratan yang sering dialami oleh bayi ataupun anak diantaranya yaitu diare. Nah, diare ini merupakan suatu tanda klinis yang terjadi karena peningkatan kadar cairan dalam feses melebihi normal. Nah, biasanya itu sekitar 10 ml per kilogram berat badan per hari. Nah, pada kondisi diare ini biasanya juga terjadi peningkatan frekuensi buang air besar, yaitu lebih dari 3 kali, bahkan bisa sampai 20 kali. Nah, biasanya diare itu disebabkan oleh virus, bakteri, ataupun jamur. Selain itu, penyebab dari diare juga bisa dikarenakan adanya alergi, kemudian adanya konsumsi makanan yang kurang tepat, intoleransi, ataupun terjadinya perubahan iklim. Ketika kita menemui seorang pasien dengan gejala diare, maka anamnesa yang perlu kita tanyakan kepada klien diantaranya yaitu tanyakan riwayat makanan yang dikonsumsi sebelumnya. Jangan-jangan penyebab diare itu karena kesalahan konsumsi di makanan. Kemudian yang kedua adalah tanyakan frekuensi BAB-nya dalam satu hari itu berapa kali. Kemudian tanyakan juga lama terjadinya diare. Jadi ditanyakan sudah berapa hari terjadi diare. Kemudian tanyakan juga apakah pada saat diare itu disertai darah atau tidak. Lalu tanyakan juga apakah klien itu diarenya disertai muntah atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Jadi tanda dan gejala diare diantaranya biasanya pasien atau klien akan mengalami tanda-tanda dehidrasi. Kemudian biasanya anak itu akan rewel atau gelisah. Nah, selain itu biasanya juga anak akan mengalami letargis atau kesadaran berkurang. Kemudian dilihat dari matanya, biasanya itu mata anak itu akan mengalami cekung. Nah, selain itu kita juga bisa melakukan cubitan kulit perut. Nah, kita lihat bagaimana kembalinya cubitan tersebut, apakah lambat, kemudian atau sangat lambat, atau cepat kembalinya. Lalu kita juga tanyakan apakah anak itu haus, mau minum, atau malas minum, atau bahkan tidak bisa minum. Jenis dari diare itu bermacam-macam. Misalnya pada diagnosa diare cair akut itu ditandai dengan diare frekuensinya dalam sehari itu lebih dari 3 kali sehari dan berlangsung kurang dari 14 hari. Dan pada diare cair akut ini biasanya tidak ditemukan darah. Nah, sedangkan pada kolera untuk diare ini biasanya ditandai dengan bentuk dari diare itu seperti cucian beras dan frekuensinya itu sering dan juga banyak. Nah, pada diare kolera ini biasanya sering mengakibatkan dehidrasi berat. Nah, selain itu pada saat hasil uji kultur biasanya tinjanya itu didapatkan positif virus kolera 01 atau 0139. Nah, selain itu untuk disentri biasanya diarenya itu disertai dengan adanya darah. Nah, selain itu untuk diare persisten itu ditandai dengan diare yang berlangsung selama 14 hari atau lebih. Nah, diare dengan gizi buruk itu biasanya pada anak atau bayi yang mengalami gizi buruk itu pasti sering mengalami diare. Selanjutnya yaitu diare terkait antibiotik. Jadi konsumsi antibiotik pada anak ataupun bayi itu sering mengakibatkan adanya diare. Nah, selanjutnya yaitu diare karena invaginasi.
biasanya ditandai dengan adanya darah dan juga lendir dalam tinja. Nah, selain itu juga biasa terdapat massa intraabdominal, dan biasanya bayi itu sering menangis dan juga kondisinya itu pucat. Pada anak atau bayi yang mengalami diare, pengkajian klasifikasi dehidrasi itu harus dilakukan karena terkait pengobatan. Jadi, seorang petugas kesehatan, baik itu bidan ataupun perawat, ketika menemui klien bayi atau anak yang mengalami diare itu harus dikaji tingkat dehidrasinya. Nah, di sini untuk tingkat dehidrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu dehidrasi berat, yang kedua adalah dehidrasi ringan atau sedang, dan yang ketiga adalah tanpa dehidrasi. Dehidrasi berat akibat adanya diare pada anak atau bayi itu biasanya ditandai dengan terdapat 2 atau lebih dari tanda berikut. Di antaranya adalah adanya kondisi letargis atau penurunan kesadaran, kemudian adanya mata cekung, kemudian anak tidak bisa minum atau malas minum, dan cubitan kulit perut itu kembali sangat lambat, biasanya lebih dari 2 detik, kalau normalnya itu kurang dari 2 detik. Nah, untuk pengobatannya biasanya itu rehidrasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan belajar pada slide berikutnya. Selanjutnya, anak dikatakan dehidrasi ringan atau sedang apabila terdapat 2 atau lebih tanda di bawah ini, yaitu yang pertama rewel atau gelisah. Jadi pada dehidrasi ringan atau sedang itu tidak terjadi letargis atau penurunan kesadaran, sehingga anak masih bisa rewel ataupun gelisah. Kemudian yang kedua adalah mata cekung. Kemudian anak mampu minum dengan lahap atau haus. Nah, biasanya di sini respon haus itu masih ada. Kemudian yang kedua adalah cubitan kulit kembali lambat. Nah, untuk pengobatannya itu kita bisa memberikan anak cairan dan juga makanan untuk dehidrasi ringan. Nah, untuk perencanaan lebih lanjut nanti kita bisa lihat di slide berikutnya. Nah, setelah rehidrasi, kita bisa memberikan nasihat kepada ibu untuk penanganan di rumah dan kapan kembali segera apabila terjadi sesuatu hal yang memburuk atau hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian bisa melakukan kunjungan ulang dalam waktu 5 hari jika anak itu tidak membaik ketika dilakukan perawatan di rumah. Selanjutnya, pada anak diare tanpa dehidrasi itu biasanya ditandai dengan tidak adanya tanda-tanda pada dehidrasi ringan, sedang ataupun berat. Nah, biasanya untuk pengobatannya itu kita bisa memberikan cairan ataupun makanan untuk menangani diare anak di rumah. Nanti untuk terapi lengkapnya bisa kita lihat pada slide berikutnya. Lalu kita bisa memberikan nasihat kepada ibu kapan waktu segera kembali, misalnya apabila anak atau bayi mengalami perburukan kondisi. Kemudian yang terakhir itu kita bisa memberitahu kepada ibu tentang kunjungan ulang dalam waktu 5 hari apabila selama pengobatan atau perawatan di rumah itu tidak ada perbaikan. Berikut ini merupakan clinical pathway dalam penanganan dehidrasi berat dengan cepat. Nah, pada dehidrasi berat ini, intervensi utama yang harus kita berikan itu adalah memberikan cairan. Nah, pemberian cairan intravena ini bisa dilakukan segera atau tidak. Kalau misalnya iya, maka kita bisa memberikan sesegera mungkin cairan intravena. Kita lihat apakah anak atau bayi itu dapat minum. Kalau misalnya bisa minum, maka kita bisa memberikan larutan orali tersebut kepada anaknya. Sementara itu, kita juga bisa menyiapkan infus. Nah, biasanya untuk pemberian cairan intravena itu kita akan memberikan cairan sebanyak 100 ml per kilogram berat badan. Untuk cairannya ini berupa RL atau ringer laktat atau bisa juga larutan NaCl. Dalam pemberian larutan intravena atau cairan intravena, kita itu harus memperhatikan
umur dari pasien kita. Apabila kita memiliki pasien bayi atau umurnya itu kurang dari 12 bulan, maka pemberian cairan pertama itu sebanyak 30 mg selama 1 jam. Sedangkan pemberian cairan berikutnya itu sebanyak 70 ml per kilogram itu bisa kita berikan selama 5 jam. Sedangkan apabila pasien kita itu adalah anak atau memiliki usia lebih dari 12 bulan sampai 5 tahun, maka untuk pemberian cairan pertama yaitu 30 ml per kilogram berat badan itu selama 30 menit, dan untuk pemberian terapi cairan selanjutnya itu sebanyak 70 ml per kilogram selama 2,5 jam. Nah, di sini kenapa demikian? Karena anak itu memiliki kebutuhan cairan lebih besar dibandingkan dengan bayi. Pemberian cairan intravena, kita juga harus memperhatikan jarak antara rumah dan juga fasilitas kesehatan. Apakah fasilitas kesehatan itu dapat dijangkau dalam 30 menit? Apabila iya, maka kita harus melakukan rujuk segera untuk mendapatkan pengobatan intravena. Nah, sambil kita melakukan perjalanan ke fasilitas kesehatan, apabila anak tersebut masih dalam kondisi sadar dan bisa minum, maka kita bisa memberikan larutan oralit dan diberikan secara sedikit demi sedikit. Apabila jarak dari rumah ke fasilitas kesehatan itu lebih dari 30 menit, maka adakah di situ yang memiliki keterampilan di dalam pemasangan pipa nasogastrik? Kemudian kita juga lihat apakah anak itu sekiranya bisa minum atau tidak. Jika iya, maka kita bisa melakukan rehidrasi dengan oralit menggunakan pipa nasogastrik atau NGT itu, atau bisa memberikannya langsung kepada anak. Nah, biasanya pemberian caranya itu 20 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 jam. Tapi kita evaluasi kembali 1-2 jam. Nah, itu dilihat apakah anak itu muntah, kemudian apakah terdapat perut kembung. Apabila iya, maka kita bisa memperlambat pemberian cairan. Nah, selain itu, jika setelah 3 jam keadaan hidrasi itu tidak membaik, maka apapun kondisinya kita harus cepat melakukan rujuk agar anak tersebut dapat mendapatkan pengobatan intravena. Selanjutnya yaitu penata laksanaan atau clinical pathway untuk dehidrasi sedang ataupun ringan. Nah, di sini yaitu dengan cara memberikan oralit atau larutan oralit yang dianjurkan itu selama periode 3 jam. Nah, untuk penentuan jumlah oralit selama 3 jam itu bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, lalu ketika kita sudah memberikan oralit atau sedang memberikan oralit dan anak itu memilih untuk menginginkan cairan lagi, maka kita bisa memberikan cairan oralit tersebut. Dan apabila anak itu memiliki umur kurang dari 6 bulan dan tidak menyusu, kita juga bisa menambahkan 100-200 ml air matang selama pemberian oralit tersebut. Lalu ketika anak sudah memiliki keinginan untuk makan, maka kita harus segera memberikan anak tersebut makan. Atau ketika anak atau bayi itu masih diberi ASI dan mau minum ASI, maka kita harus melanjutkannya dengan pemberian ASI. Dalam pemberian oralit ini kita juga harus mengajarkan ibu tentang hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu ketika memberikan oralit itu harus diberikan sedikit demi sedikit tapi sering. Kemudian jika anak muntah pada saat diberikan oralit, maka kita bisa menunggu 10 menit terlebih dahulu, kemudian kita bisa melanjutkan lagi dengan lambat. Selain pemberian oralit, kita juga bisa memberikan tablet zinc selama kurang lebih 10 hari. Nah, untuk ketentuan pemberian zinc itu
apabila usianya itu kurang dari 6 bulan, maka kita bisa memberikan setengah tablet per hari. Dan apabila usianya lebih dari 6 bulan, kita bisa memberikan 1 tablet per hari. Selanjutnya yaitu penata laksanaan diare tanpa dehidrasi. Nah, di sini kita bisa melakukan perawatan di rumah. Tapi sebelumnya kita harus menjelaskan beberapa hal penting yang harus diketahui oleh ibu, yaitu terdapat 4 aturan perawatan di rumah. 4 aturan tersebut adalah cara pemberian cairan tambahan, kemudian cara memberikan tablet zinc, yang ketiga adalah lanjutkan pemberian makanan, dan ibu itu harus tahu kapan waktunya kembali ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, kegawat daruratan yang sering terjadi pada bayi dan juga anak itu adalah kejang demam. Jadi kejang demam itu merupakan awitan bangkitan dari kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh. Jadi biasanya suhu rektalnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, pada kejang demam ini banyak mengenai anak usia 6 bulan sampai 5 tahun. Untuk klasifikasi kejang demam itu dibagi menjadi 2, yaitu kejang demam sederhana dan juga kejang demam kompleks. Dimaksud dengan kejang demam sederhana itu adalah kejang demam yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, dan umumnya itu akan berhenti sendiri. Selain itu, pada kejang demam sederhana ini tidak ada periode berulang dalam waktu 24 jam. Sedangkan untuk kejang demam kompleks itu adalah ciri-cirinya sebagai berikut. Biasanya itu berlangsung lebih dari 15 menit, kemudian biasanya didahului oleh kejang umum terlebih dahulu. Lalu ada kemungkinan untuk berulang lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Resiko kejang demam berulang itu diantaranya adalah riwayat kejang demam dalam keluarga, kemudian usia kurang dari 12 bulan, temperatur yang rendah saat kejang, dan cepat kejang setelah demam. Nah, bila seluruh faktor tersebut ada, maka kemungkinan berulang itu sekitar 80%. Sedangkan bila tidak terdapat faktor tersebut, maka kemungkinan berulangnya itu kecil, yaitu sekitar 10 sampai 15%. Ini adalah tata laksana atau clinical pathway dari kejang, nanti bisa dipelajari sendiri ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tersedak. Jadi tersedak ini merupakan salah satu gejala yang sering dialami oleh anak ataupun bayi. Nah, tersedak itu adalah dikatakan kondisi kegawat daruratan pada anak karena memang dapat menyebabkan kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen pada anak. Nah, keterlambatan dalam penanganan kondisi tersedak ini dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan, yaitu kematian. Nah, pada anak-anak itu biasanya lebih sering berisiko tinggi tersedak karena anak itu masih memiliki kebiasaan untuk memasukkan benda-benda asing ke mulutnya. Nah, ini biasanya terutama terjadi pada bayi. Lalu apa tanda dan juga gejala tersedak? Jadi biasanya anak akan mengalami batuk. Nah, batuk ini merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Kemudian ketika benda asing tersebut masih ada di dalam tubuh anak tersebut, biasanya anak akan mengalami sesak nafas, kemudian suara nafas atau suara parunya itu mengi, atau suara dari anak tersebut itu serak. Nah, ini adalah penata laksanaan pada bayi yang tersedak. Jadi untuk penata laksanaannya itu kita harus memperhatikan umur pasien atau umur bayi itu sendiri. Nah, diantaranya kalau misalnya bayi kurang dari 1 tahun, kita bisa melakukan back blows ataupun chest thrust. Sedangkan untuk
anak lebih dari 1 tahun, kita bisa melakukan penata laksanaan back blow-nya itu seperti pada gambar. Kemudian kita juga bisa melakukan Heimlich maneuver, dan untuk Heimlich maneuver ini juga antara anak dan dewasa itu beda. Kondisi kegawat daruratan lainnya yang sering dialami oleh anak ataupun bayi itu adalah intoksikasi atau keracunan. Nah, keracunan ini adalah suatu kondisi yang secara tiba-tiba dan juga mengejutkan yang terjadi setelah anak ataupun bayi itu memasukkan benda asing di dalam tubuh. Nah, benda asingnya itu diantaranya adalah bisa jadi makanan, minyak tanah, baygon, atau bahan kimia lainnya, misalnya untuk mematikan serangga. Sebelum melakukan penata laksanaan, sebagai petugas kesehatan kita juga harus melakukan anamnesa pada pasien-pasien dengan keracunan, dan anamnesa yang digunakan untuk masalah keracunan, yang pertama kita harus mencari informasi terlebih dahulu tentang bahan penyebab keracunannya itu apa, kemudian jumlah racun yang terpajan itu kira-kira seberapa, dan waktu pajanan sampai ke tubuh itu kira-kira sudah berapa lama. Nah, kemudian kenali juga bahan racunnya, apakah itu berupa cairan atau berupa makanan atau yang lainnya. Nah, selain itu kita juga harus memeriksa apakah pada pasien itu terdapat tanda-tanda terbakar di sekitar mulut atau kerongkongan, atau adanya stridor. Nah, stridor ini merupakan manifestasi dari adanya kerusakan laring. Selanjutnya, kita juga harus melakukan rawat inap pada anak-anak yang terjadi keracunan zat besi, pestisida, paracetamol atau aspirin, narkotik, obat antidepresan, atau anak-anak yang tertelan bahan beracun, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Lalu, pada anak yang kemasukan bahan korosif atau bahan hidrokarbon, kita bisa memulangkannya dengan sebelumnya itu melakukan observasi terlebih dahulu selama 6 jam. Nah, itu beberapa anamnesa yang harus kita lakukan pada anak atau bayi yang terjadi keracunan. Lalu apa saja penata laksanaan dari kegawat daruratan pada pasien keracunan? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dekontaminasi lambung. Namun, untuk memutuskan apakah pasien itu dilakukan dekontaminasi lambung atau tidak, itu harus memperhatikan antara keuntungan dan juga kerugian atau resiko yang mungkin terjadi. Selain itu, kita juga harus melihat jenis racunnya, apakah jenis racun itu bersifat korosif atau tidak. Nah, karena apa? Karena dekontaminasi lambung ini itu tidak menjamin semua bahan racun itu bisa dikeluarkan. Nah, untuk kontraindikasi dari dekontaminasi lambung yaitu yang pertama adalah keracunan bahan korosif atau senyawa hidrokarbon. Nah, ini tidak boleh dilakukan dekontaminasi lambung karena takut mengiritasi saluran pernafasan, khususnya pada saluran pernafasan bagian atas. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, nah ini juga takutnya nanti memperburuk masalah pada saluran pernafasan, atau bisa jadi pasien terjadi aspirasi. Itu periksa anak apakah ada tanda kegawatan khususnya ABC atau tidak. Kemudian periksa gula darahnya apakah pasien mengalami hipoglikemi atau tidak. Kemudian identifikasi racun dan usahakan petugas kesehatan itu mengeluarkan racun itu sesegera mungkin. Kemudian jangan gunakan garam sebagai emetik karena nanti takutnya mengkorosi. Berikan saja arang aktif jika memang ada. Selain keracunan melalui mulut, sebenarnya ada juga keracunan melalui kontak kulit ataupun mata. Nah, untuk penata laksanaan kontaminasi pada kulit yang bisa kita lakukan, yang pertama itu adalah lepaskan semua pakaian dan juga
barang-barang yang dipakai atau dibawa oleh pasien. Kemudian bersihkan seluruh daerah yang sekiranya itu terkontaminasi. Kemudian petugas kesehatan itu harus menolong tetapi memiliki prinsip aman diri. Jadi si penolong ini juga harus menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai. Kemudian pakaian, barang pribadi yang telah dilepaskan oleh pasien tadi harus dikasih ke dalam kantong plastik transparan, kemudian disegel. Nah, nanti untuk dibersihkan ataupun nanti bisa dibuang. Nah, selanjutnya apabila terdapat kontaminasi pada mata, maka yang harus kita lakukan sebagai petugas kesehatan itu kita harus segera melakukan bilas mata selama 10-15 menit dengan air bersih dan juga mengalir atau garam normal. Kemudian jaga curahannya untuk tidak masuk ke mata yang lainnya. Jadi kalau mata yang kena adalah sebelah kanan, maka mata yang sebelah kanan itu harus dimiringkan dengan posisi mata kanan itu lebih rendah sehingga nanti cairan yang masuk ke mata itu langsung turun ke tanah, tidak mengkontaminasi mata yang sebelah kiri. Kemudian kita harus memberikan obat tetes mata anestetik untuk membantu irigasi mata dan juga mengurangi rasa nyeri pada pasien. Nah, kemudian balikan kelopak mata dan pastikan semuanya itu terbilas dengan bersih dan usahakan pH mata itu bisa kembali seperti semula. Lalu bagaimana penata laksanaan terhadap racun yang tidak sengaja ataupun secara sengaja terhirup? Maka bisa kita keluarkan anak tersebut dari sumber pajanan. Kemudian berikan oksigen apabila diperlukan. Kemudian kaji tentang masalah-masalah pernafasan pada klien. Kegawat daruratan yang sering terjadi selanjutnya yaitu snake bite atau gigitan ular. Nah, biasanya untuk gejala umumnya itu adalah nyeri, kemudian terdapat perdarahan lokal, adanya memar, kemudian limfangitis, pembengkakan kelenjar getah bening, bisa juga melepuh atau ada infeksi lokal, atau bahkan ada abses ataupun nekrosis jaringan. Secara umum, ular itu dibagi menjadi dua, yaitu ular berbisa dan juga ular tidak berbisa. Nah, yang bahaya itu ketika seseorang itu digigit dengan ular berbisa. Nah, ular berbisa itu terdapat jenis-jenisnya sendiri. Nah, kalau berdasarkan bentuk jenis bisanya itu dibagi menjadi 4, yaitu neurotoksin atau bisanya itu bisa menyerang saraf. Kemudian hemotoksin, bisanya itu bisa menyerang darah. Kemudian yang ketiga adalah kardiotoksin, jadi bisanya itu bisa menyerang jantung. Dan yang terakhir itu adalah sitotoksin atau bisanya itu dapat menyerang sel. Sebagai seorang petugas kesehatan, kita itu harus bisa mengidentifikasi tanda gigitan ular yang berbisa. Nah, diantaranya yaitu terdapat 2 luka gigitan. Jadi ada 2 titik. Kemudian ada nyeri, bengkak, kemerahan, hitam atau bisa juga melepuh di sekitar luka gigitan. Kemudian biasanya pasien itu mengalami sesak nafas, mual dan juga muntah. Bisa juga penglihatannya itu kabur, kemudian keluar keringat, kemudian hipersalivasi atau peningkatan air liur, dan biasanya itu mati rasa atau kebas di area-area tertentu. Lalu apa yang harus kita lakukan sesaat setelah kita terkena gigitan ular? Yang pertama, kita tuh harus tenang. Jangan sampai kita itu panik sehingga meningkatkan heart rate ataupun tekanan darah kita, karena nanti bisa mempercepat laju dari racun itu sendiri. Kemudian jangan lupa untuk mengingat jenis ularnya itu seperti apa, apakah berbisa atau tidak, kemudian warnanya seperti apa, serta ukuran ularnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya kurangi aktivitas dengan
melakukan imobilisasi pada area gigitan. Nah, untuk imobilisasi ini kita bisa melakukan dengan cara pembidaian ataupun bisa menggunakan elastic bandage. Lalu kita bisa menutup bagian yang terkena gigitan itu dengan kain kering yang bersih. Kemudian lepaskan cincin atau jam tangan atau aksesoris lain yang ada di anggota tubuh, khususnya pada anggota tubuh yang terkena gigitan ular tadi. Kemudian longgarkan pakaian yang dipakai dan kita harus segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih intensif. Lalu apa yang tidak boleh dilakukan ketika kita terkena gigitan ular? Yang pertama itu adalah memanipulasi luka. Jadi kita tidak boleh yang namanya menyedot bisa ular dari tempat gigitan tadi, kemudian menyayat, kemudian menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas ataupun es. Itu tidak boleh karena intervensi ini tidak terbukti menyelesaikan masalah, bahkan nanti bisa memperparah kondisi yang ada. Kemudian kita juga tidak boleh mengikat atau memberi tourniquet terlalu keras pada luka gigitan, nanti bisa berdampak pada nekrosis jaringan. Kemudian kita tidak boleh yang namanya minum minuman alkohol ataupun kopi. Lalu bagaimana pengobatan dari gigitan ular? Nah, biasanya ketika di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan itu akan diberikan serum anti bisa ular atau sabu. Nah, untuk cara pemberian sabu menurut WHO itu dibagi menjadi dua, bisa menggunakan injeksi ataupun infus intravena. Nah, untuk indikator pemberian sabu itu biasanya perdarahan itu akan berhenti setelah 15 menit pemberian sabu. Kemudian koagulasi itu akan kembali normal dalam 3-9 jam. Kemudian hipotensi akan membaik sekitar 30-60 menit. Kemudian gejala paralisis juga akan membaik dalam waktu 30 menit dan biasanya warna urin gelap akibat adanya mioglobinuria atau hemoglobinuri itu akan menghilang dalam beberapa jam setelah pemberian sabu. Pembedahan ini bisa dilakukan jika perlu. Kemudian penata laksanaan lain itu bisa dengan pemberian cairan lewat oral ataupun NGT, kemudian diberikan analgesik, elevasi ekstremitas jika memang ada bagian tubuh yang bengkak, kemudian pantau ketat segera setelah tiba di rumah sakit, kemudian setiap 24 jam karena biasanya racun itu akan berkembang secara cepat. Nah, demikian untuk materi prosedur kegawat daruratan pada bayi dan juga anak. Semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.